Jadi Anda mengirimkan kami sebuah artikel jurnal dan klaimnya ini cukup berani loh. Cetak biru untuk sukses holistik katanya ada di dalam sebuah surah Al-Quran yang cuma 3 ayat. Nah, misi kita hari ini adalah untuk membedah klaim itu. Benar. Dan yang langsung menarik perhatian itu kan pembukaannya. Betul, surah Al-Asr ini dibuka dengan sumpah atas nama waktu. Seakan-akan Tuhan langsung bilang, perhatikan, ini aset kalian yang paling krusial. Dan tidak bisa diulang. Tepat sekali, sumpah itu seperti penekanan yang sangat kuat sebelum langsung ke diagnosis utamanya di ayat kedua. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian atau khusr. Khusr ya. Nah, artikel ini berargumen kalau kerugian di sini itu bukan sekedar katakanlah rugi bisnis. Ini kerugian eksistensial. Maksudnya? Pernah nggak Anda merasa sudah kerja keras, sepertinya punya segalanya, tapi kok tetap ada rasa hampa atau cemas? Nah, menurut artikel ini, itulah khusrel dalam konteks modern. Kerugian makna, tujuan, dan koneksi spiritual. Saya paham. Konsep kerugian yang jauh lebih dalam dari sekedar finansial. Tapi apa ini nggak terdengar sangat, menghakimi? Seolah-olah kita semua ini pada dasarnya gagal gitu. Pertanyaan bagus. Artikel ini melihatnya bukan sebagai penghakiman, tapi lebih seperti sebuah diagnosis universal yang jujur. Kayak dokter yang bilang, Anda punya potensi penyakit ini. Oke, Tapi setelah diagnosis, kan selalu ada resepnya. Dan di ayat ketiga, surah ini memberikan resep itu, pengecualiannya. Ada 4 syarat yang menurut artikel ini adalah pilar untuk keluar dari khusril itu. jadi kita semua pada dasarnya merugi, tapi ada jalan keluarnya, semacam pintu darurat. Oke, mari kita lihat pilar-pilar ini. Apa yang pertama? Beriman dan beramal soleh. Iman menurut artikel ini berfungsi sebagai kompas internal, semacam GPS moral kita. Untuk memberi arah ya. Betul, memberi tujuan yang lebih tinggi dari sekedar materi. Tanpa itu, kita gampang tersesat. Lalu amal saleh adalah perwujudannya. Wujud dari iman itu. Iya, jadi bukan cuma percaya dalam hati, tapi menunjukkannya lewat tindakan nyata yang positif, bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Jadi kalau iman itu petanya, amal soleh itu perjalanannya. Iman dan amal saleh. Mungkin konsep ini cukup familiar ya bagi banyak orang. Tapi sepertinya dua pilar berikutnya ini yang benar-benar menantang cara hidup modern kita yang sangat individualistis. Tepat. Dua pilar terakhir inilah yang menurut artikelnya jadi game changer. Pilar ketiga adalah saling menasehati dalam kebenaran. Tawasau bil haq. Oke, Ini menantang ide modern bahwa kebenaran atau moralitas itu urusan pribadi masing-masing. Artikel ini berargumen, kalau kita diam saja melihat ketidakadilan, korupsi, atau kebohongan di sekitar kita, maka kita semua ikut merugi secara kolektif. jadi ada tanggung jawab sosialnya ya. Sangat. Ada tanggung jawab untuk saling menjaga standar kebenaran. Dan yang terakhir, saling menasehati dalam kesabaran. Ini kayaknya yang sangat kita butuhkan di zaman sekarang. Zaman yang serba instan dan penuh tekanan. Betul sekali. Saling menasihati dalam kesabaran atau tawasyau bil sabr ini digambarkan dalam artikel seperti tim pendaki gunung. Anda tidak bisa sampai ke puncak sendirian. Metafora yang bagus. Anda butuh orang lain untuk memastikan tali Anda aman, untuk memberi semangat saat lelah, dan untuk mengingatkan agar tidak menyerah saat menghadapi badai. Ini bukan tentang menjadi pribadi yang tangguh sendirian, tapi tentang membangun ketahanan, resiliensi secara kolektif. Jadi kalau kita rangkum, artikel ini pada dasarnya bilang, definisi sukses modern, kekayaan, status, popularitas, kalau tidak dilandasi 4 pilar ini, seringkali justru jadi sumber khus itu tadi, sumber kerugian eksistensial. Jadi ini bukan cuma cara jadi orang baik, tapi strategi manajemen risiko untuk krisis makna hidup. Persis, ini adalah definisi ulang dari kata sukses. Sukses yang seimbang, yang tidak membuat kita merasa hampa di puncaknya. Lalu bagaimana cara praktisnya? Artikel ini menyarankan kita untuk mulai dari hal kecil, bijak mengelola waktu, karena itu modal utama. Konsisten beramal saleh, walau hanya dengan senyuman, atau menyingkirkan duri di jalan. Dan mulai berani untuk saling mengingatkan dalam kebaikan, dan saling menguatkan dalam kesabaran dengan orang terdekat kita. Baik, sangat mencerahkan. Sebagai penutup, artikel ini menyimpulkan bahwa kerangka kerja surah Al-Ahsyar ini bukan hanya resep untuk sukses pribadi,
tapi juga fondasi untuk membangun masyarakat yang lebih baik, adil, dan berempati. Sebuah pemikiran yang besar. Dan ini meninggalkan sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan di rumah. Jika sebuah masyarakat benar-benar dibangun di atas 4 prinsip ini, iman, amal saleh, kebenaran kolektif, dan kesabaran kolektif, masalah modern terbesar mana yang menurut Anda dapat dipecahkan pertama kali?